Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Febriani Pakomandaha, kelas Kimia B. Saya perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan materi mengenai prinsip reaksi organologam. Senyawa organologam adalah suatu senyawa di mana karbon terikat langsung ke suatu atom logam, misalnya raksa, timbal, seng, magnesium, dan litium, ke suatu metaloid-metaloid tertentu seperti silikon, arsen, dan selen. Semua unsur-unsur non-logam yang berkaitan dengan karbon umumnya lebih elektronegatif daripada karbon. Akibatnya, karbon menjadi terpolarisasi positif. Dan jika gugus yang terikat pada karbon tersebut mempunyai kemampuan untuk menerima pasangan elektron, maka karbon menjadi rentan diserang oleh nukleofil. Selanjutnya, pembuatan senyawa organologam. Pembuatan senyawa organologam terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu pembuatan dari logam dengan halida organik. Metode yang paling sederhana dari pembuatan ini adalah melalui pengolahan logam dengan halida organik di dalam pelarut yang tidak reaktif. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat di slide, RBr tambah 2Li menghasilkan RLi tambah Li plus Br min. Selanjutnya bagian yang kedua, pertukaran logam halogen. Reaksi pertukaran antara suatu senyawa organologam dengan suatu halida organik. Sebagai contoh, teman-teman juga bisa melihat di slide, RBr tambah R aksen Li, reaksi bolak-balik, RLi tambah R aksen Br. Selanjutnya, bagian yang ketiga, pertukaran logam-logam. Reaksi senyawa organologam dengan garam logam melalui pertukaran logam. Kesetimbangan lebih menyukai ke arah pembentukan senyawa organologam yang mengandung logam kurang elektronegatif. Sebagai contoh, teman-teman juga bisa melihat di slide 2RLi tambah CdCl2, reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik R2CD tambah 2LiCl. Selanjutnya, bagian yang keempat, metalasi hidrokarbon. Suatu ikatan CH yang sifatnya asam akan bereaksi dengan pereaksi organologam yang karbonnya kurang elektronegatif, menghasilkan turunan C logam. Sebagai contoh, teman-teman juga bisa melihat di slide, CH rangkap 3CH tambah C2H5 MgBr menghasilkan CH rangkap 3C MgBr tambah C2H5. Selanjutnya, struktur dan reaktivitas. Senyawa-senyawa organik dari natrium dan kalium adalah senyawa-senyawa yang menyerupai garam, tidak larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa-senyawa unsur-unsur logam yang kurang elektropositif seperti magnesium dan seng adalah senyawa-senyawa yang sangat penting dan dapat larut di dalam eter. Meskipun tidak ada perbedaan yang sangat nyata antara dua kelompok senyawa tersebut, namun perlu melakukan pengelompokan berdasarkan presentasi karakter ionik ikatan C logamnya. Nilai karakter ionik untuk ikatan yang lebih umum bisa kita lihat logam K, Na, Li, Mg, Zn, Cd. Persen karakter ionik K 51, Na 47, Li 43, Mg 35, Zn 18, dan Cd 15. Reaktivitas senyawa organologam dapat dikaitkan dengan karakter ioniknya. Senyawa-senyawa natrium dan kalium sejauh ini adalah yang paling reaktif. Keduanya secara spontan terbakar di udara terbuka, sedangkan senyawa-senyawa organomagnesium juga bereaksi dengan oksigen tapi tidak terlalu keras. Senyawa-senyawa litium lebih reaktif daripada senyawa-senyawa magnesium. Sebagai contoh, senyawa-senyawa litium bereaksi dengan ion karboksilat, sedangkan senyawa-senyawa magnesium tidak.
Senyawa-senyawa timbal kurang reaktif daripada senyawa-senyawa magnesium. Sebagai contoh, senyawa-senyawa timbal tidak bereaksi dengan keton. Demikian penjelasan mengenai prinsip reaksi organologam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas Kimia B ingin melanjutkan presentasi tentang senyawa organomagnesium pereaksi Grignard. Senyawa organomagnesium yang dikenal sebagai pereaksi Grignard adalah senyawa yang luas digunakan antara pereaksi organologam yang ada, meskipun strukturnya masih dipertentangkan sampai sekarang ini. Secara konvensional, strukturnya ditulis sebagai RMGX, dengan X adalah klor, brom, atau iod. Tapi ada fakta yang mendukung bahwa di dalam larutan molekul-molekulnya berada dalam kesetimbangan dengan di organomagnesium dengan magnesium halida. Itu dapat dilihat dari contoh di bawah ini, yaitu 2-RMGX menghasilkan R2-MGX tambah MgX2 menghasilkan R2-Mg kali MgX2. Pembuatan pereaksi Grignard adalah mereaksikan halida organik dengan logam magnesium sebagai butiran atau serbuk di dalam dietil kering. Reaksi ini tidak diisolasi dari larutan tetapi digunakan langsung untuk keperluan sintesis. Reaksinya yaitu Rx tambah Mg menghasilkan RMGX. Gugus R dapat berupa alkil, aril, atau vinil. Meskipun vinil halida memerlukan kondisi khusus. Urutan reaktif halida yaitu iodin, brom, klor, dan fluor. Organomagnesium fluorida sudah tidak dibuat lagi. Pereaksi Grignard juga sering dibuat melalui reaksi metalasi menggunakan pereaksi Grignard yang lain. Metode ini cocok apabila atom yang terikat pada magnesium di dalam senyawa yang akan dibuat adalah jauh lebih elektronegatif daripada yang ada dalam pereaksi Grignard yang digunakan. Grignard asetilenat secara normal dibuat dengan metode ini. Sebagai contoh, Rx rangkap 3CH tambah CH2H5MgBr menghasilkan Rc rangkap 3C menghasilkan MgBr tambah C2H6. Dapat dibuat pula dari hidrokarbon yang bersifat asam seperti siklopentadenia ditambah C2H5MgBr menghasilkan asetil magnesium bromida tambah C2H6. Selanjutnya, reaktivitas pereaksi Grignard. Pereaksi Grignard bereaksi dengan hampir semua gugus fungsi, kecuali amina tersier, ikatan rangkap olivinik dan aromatik, ikatan rangkap 3 asetilenat, dan eter. Dan oleh karenanya tidak dapat dibuat dari senyawa-senyawa yang mengandung gugus tersebut. Semua senyawa yang mengandung gugus OH dan NH bereaksi dengan pereaksi Grignard melalui penggantian hidrogen. Sebagai contoh, ROH tambah R-aksen MgX menghasilkan RO-MgX tambah RH aksen. R2NH tambah R-aksen MgX menghasilkan R2N-MgX tambah R-aksen H. Di dalam reaksinya dengan karbon pusat, magnesium berpindah ke oksigen atau nitrogen jika salah satu dari atom-atom tersebut ada. R2C rangkap 2O ditambah R-aksen MgX menghasilkan R2 R-aksen COMgX. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi organomagnesium atau yang biasa kita kenal dengan sebutan pereaksi Grignard. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pembentukan ikatan karbon-karbon. Di sini ada 5 jenis senyawa yang terbentuk ketika pereaksi Grignard bereaksi.
Yang pertama, terbentuknya hidrokarbon. Yang kedua, alkohol. Yang ketiga, aldehida. Yang keempat, keton. Dan yang kelima, asam karboksilat. Yang pertama, pembentukan senyawa hidrokarbon. Bereaksi Grignard bereaksi dengan alkil halida dan senyawa-senyawa yang serupa melalui mekanisme SN2. Sebagai contohnya di sini bisa dilihat ketika senyawa alkil magnesium halida atau senyawa bereaksi Grignard bereaksi dengan CH3X atau alkil halida, dia akan menghasilkan senyawa RCH3 dan senyawa magnesium halida. Rendaman reaksi dari halida jenuh adalah rendah, akan tetapi halida alilik dan benzilik bereaksi secara efisien. Sebagai contohnya di sini bisa dilihat ketika senyawa etil magnesium bromida direaksikan dengan 3 bromopropena, dia akan menghasilkan senyawa 1 pentena dan magnesium bromida. Di sini bisa dilihat senyawa 1 pentena menghasilkan 94% dan sisanya 6% senyawa halida, alilik, dan benzilik. Yang kedua, di sini terbentuknya senyawa alkohol. Bereaksi Grignard bereaksi pada gugus karbonil, baik itu dari senyawa aldehida maupun senyawa keton, menghasilkan turunan magnesium alkohol yang berubah menjadi alkohol melalui perlakuan dengan asam. Untuk reaksinya, ketika RMgX bereaksi dengan senyawa RRC rangkap 2O atau senyawa keton, di sini senyawa alkilnya akan menyerang karbon sehingga elektron akan terdorong ke arah oksigen, sini, dan oksigen akan bermuatan negatif. Oksigen yang bermuatan negatif di sini akan langsung mengikat senyawa MgX atau magnesium halida, kemudian akan membentuk senyawa seperti yang ada pada slide. Setelah diasamkan, senyawa MgX di sini akan terlepas sehingga oksigen akan menarik ion hidrogen pada asam dan membentuk alkohol tersier. Yang ketiga, pembentukan senyawa aldehida. Reaksi otoformat menghasilkan asetat yang dikonversi menjadi aldehid melalui hidrolisis asam lembut. Di sini untuk reaksinya bisa dilihat akan menghasilkan senyawa RC rangkap 2O dan H. Apabila senyawa Grignard yang digunakan di sini berlebih, maka dia akan kembali bereaksi dan memutuskan ikatan rangkap 2O di sini, kemudian diasamkan kembali dan menghasilkan senyawa alkohol seperti pada reaksi sebelumnya. Selanjutnya di sini pembentukan senyawa keton. Ada 2 metode yang tersedia. Yang pertama, bereaksi Grignard mengadisi ke dalam ikatan rangkap 3 nitril menghasilkan turunan magnesiumnya yang tidak reaktif terhadap adisi lebih lanjut, dan pada hidrolisis menghasilkan keton melalui ketimin yang tidak stabil. Ketika senyawa Grignard direaksikan dengan RC rangkap 3N, senyawa Grignard akan menyerang C yang berikatan rangkap 3 dengan R sehingga elektron akan terdorong ke arah N dan N akan bermuatan negatif, kemudian mengikat MgX. Setelah dihidrolisis, senyawa yang terbentuk adalah R2C rangkap 2NH atau senyawa alkil amida. Kemudian yang kedua, amida NN didistribusi bereaksi dengan bereaksi Grignard menghasilkan turunan magnesium yang kemudian dengan bereaksi asam menghasilkan keton. Di sini bisa dilihat di slide untuk reaksinya. RMgX ditambahkan dengan RC rangkap 2O NR aksen 2. Senyawa Grignard akan menyerang C dan ikatan rangkap 2 akan terputus. Setelah diasamkan, dia akan menghasilkan senyawa keton dengan rumus RCOR. Nah, senyawa keton ini apabila direaksikan kembali dengan senyawa Grignard atau RMgX, dia akan menghasilkan senyawa alkohol seperti sebelumnya. Selanjutnya, pembentukan senyawa asam karboksilat. Reaksi Grignard mengadisi ke karbon dioksida menghasilkan garam asam karboksilat yang dengan asam mineral akan menghasilkan asam bebas.
Reaksi dapat dijalankan dengan cara menuangkan larutan eter bereaksi Grignard ke atas karbon dioksida padat atau es kering, atau dengan mengalirkan gas karbon dioksida ke dalam larutan Grignard. Reaksinya, ketika senyawa bereaksi Grignard direaksikan dengan CO2, alkil yang ada pada bereaksi Grignard akan menyerang karbon, sehingga elektron akan terdorong ke arah oksigen dan oksigen akan bermuatan negatif. Nah, setelah diasamkan, oksigen yang bermuatan negatif ini akan mengikat ion hidrogen membentuk senyawa OH, sehingga terbentuklah senyawa asam karboksilat dengan rumus RCOOH. Seperti sama halnya dengan senyawa keton, asam karboksilat ini apabila direaksikan kembali dengan senyawa bereaksi Grignard, dia akan membentuk senyawa alkohol. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Saputri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni tentang reaksi dengan unsur lain selain karbon. Nah, yang pertama, hidroperoksida. Penambahan secara perlahan reaksi Grignard pada suhu rendah ke dalam eter dalam mana oksigen digelembungkan akan menghasilkan turunan magnesium hidroperoksida yang akan menghasilkan hidroperoksida melalui perasaman. Nah, dengan cara ini diperoleh T-butil peroksida dengan rendaman 90%. Kemudian yang kedua, alkohol. Nah, jika reaksi di atas dijalankan dalam kondisi di mana reaksi Grignard berlebih. Nah, di sini contohnya mengelambungkan oksigen ke dalam larutan reaksi Grignard. Maka hidroperoksida akan bereaksi dengan molekul reaksi Grignard kedua menghasilkan alkohol. Nah, kemudian yang ketiga, tiol. Reaksi dengan sulfur mengarah kepada pembentukan tiol. Yang keempat, asam sulfinat. Sulfur dioksida bereaksi dengan cara yang sama dengan karbon dioksida. Nah, kemudian yang kelima yakni iodida. Reaksi dengan iodin memberikan metode yang digunakan untuk iodida jika metode baku tidak dapat digunakan. Sebagai contoh, alkil iodida biasanya dibuat dari klorida melalui pengolahan dengan natrium klorida dalam aseton melalui reaksi SN2. Tetapi metode ini gagal jika diterapkan dengan halida yang mempunyai rintangan sterik yang tinggi, seperti neopentil klorida. Akan tetapi, reaksi Grignard dapat dibuat dari neopentil klorida, dan jika direaksikan dengan iodida, menghasilkan neopentil iodida dengan rendaman yang tinggi. Kemudian yang keenam, amina, yakni reaksi yang digunakan adalah O-metilhidroksiamina dengan menghasilkan reaksi XMGR tambah NH2OCH3 menghasilkan RNH2 tambah MgXOCH3. Metode ini berguna untuk pembuatan T-alkil amina seperti CH3C, NH2 yang tidak dapat diperoleh dari reaksi SN2 antara T-alkil halida dengan amoniak. Kemudian yang ketujuh, turunan fosfor, boron, dan silikon. Nah, di sini ada 3 reaksi. Yang pertama, 3RMGX tambah PCl3 menghasilkan R3P tambah 3MgXCl. Kemudian yang kedua, 3RMGX tambah BCl2 menghasilkan R3B tambah 3
tambah 3MgXCl. Kemudian yang ketiga, 4RMgX tambah SiCl4 menghasilkan R4Si tambah 4MgXCl. Nah, di dalam reaksi dengan SiCl4 dimungkinkan mengisolasi silan antara RSiCl2, R2SiCl2, dan R2SiCl menggunakan perhitungan kuantitas reaksi Grignard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Ibrahim. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dan saya akan memaparkan tentang senyawa organotembaga. Senyawa-senyawa karbonil alfa beta tak jenuh dapat bereaksi dengan reaksi Grignard melalui adisi 1,2 dan adisi 1,4. Sedangkan reaksinya dengan reaksi organolitium melalui adisi 1,2 dan diinginkan terjadi hanya adisi 1,4. Pilihan reaksi yang akan digunakan mengarah kepada senyawa organotembaga. Ada dua jenis reaksi organotembaga, yaitu senyawa organotembaga R berkaitan dengan Cu dan litium organotembaga Regen-Gilman yang cara pembuatannya seperti berikut. 2R atau 2 alkil berkaitan dengan litium ditambah direaksikan dengan tembaga iodium menghasilkan R2 tembaga litium ditambahkan litium iodium. Senyawa organotembaga bereaksi juga dengan alkil halidas sebagai contoh. Litium diinbutil kuprat direaksikan dengan 1 bromodekana menghasilkan tetradekana 80%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Widi Suzan Putjani dari kelas kimia B akan menjelaskan tentang senyawa organonatrium. Jadi senyawa organonatrium itu bereaksi dengan cara yang sama seperti reaksi Grignard, tetapi jauh lebih keras. Organonatrium itu bereaksi dengan ether, sehingga dalam pembuatannya harus dalam pelarut hidrokarbon. Bisa kita lihat pada reaksi di bawah ini, di mana Na itu berikatan dengan R dan C itu berikatan dengan X. NaR ini berpindah ke atom C, dan antara atom C dan X itu ikatannya berpindah ke X ini, sehingga membentuk senyawa Rc tambah NaX. Reaksi ini jauh lebih cepat daripada reaksi Grignard yang analog dengannya, sehingga diperlukan teknik khusus dalam pelaksanaannya. Apalagi reaksi ini spontan, terbakar di udara, sehingga nilai sintetiknya sangat terbatas, dan oleh karena itu diganti dengan organolitium. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan melanjutkan materi, yaitu pada bagian saya mengenai senyawa organolitium. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat slide pada sebelah kanan saya. Jadi senyawa organolitium sedikit kurang reaktif daripada organonatrium yang analog dengannya, tetapi lebih reaktif daripada reaksi Grignard. Reaksi ini mampu melakukan beberapa reaksi yang tidak dapat dilakukan oleh reaksi Grignard. Baik, kita masuk ke pembuatan senyawa organolitium. Jadi, seperti halnya reaksi Grignard, senyawa organolitium dapat dibuat melalui pengolahan halida organik dengan logam litium di dalam pelarut eter. Reaksinya sebagai berikut.
halida organik tambah dengan 2 atom litium itu menghasilkan alkil litium tambah litium halida. Teman-teman bisa melihat bahwa yang membedakan reaksi senyawa organolitium dengan reaksi Grignard yaitu ada pada hasil reaksinya, yaitu alkil litium. Pada pembuatan senyawa organolitium, hasil reaksinya itu kan alkil litium. Alkilnya itu lebih bermuatan ionik, sedangkan litium itu lebih bermuatan positif. Hal inilah yang membedakannya dengan reaksi Grignard. Kemudian, reaksi senyawa organolitium. Reaksi organolitium pada dasarnya paralel dengan reaksi Grignard. Dan perhatian selanjutnya adalah reaksi yang hanya dapat dilakukan oleh senyawa organolitium, atau reaksi di mana senyawa organolitium lebih efektif sebagai pereaksi. Jadi, reaksi senyawa organolitium yang kami ambil pada slide ini ada 3, yaitu senyawa litium kurang terpengaruh oleh rintangan sterik dari gugus yang ada pada gugus karbonil. Yang kedua, meskipun reaksi Grignard dengan keton alfa beta tak jenuh kerap kali dominan melalui adisi 1,4, tetapi organolitium dominan bereaksi melalui adisi 1,2. Yang ketiga, senyawa organolitium lebih efisien bereaksi dengan alkil halida, dan reaksi Coupling-Wurtz dapat dilakukan dengan rendemen yang baik. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Keempat, karbon dioksida bereaksi dengan reaksi Grignard, menghasilkan asam karboksilat. Tetapi reaksinya dengan senyawa organolitium menghasilkan keton. Reaksinya teman-teman sekalian dapat lihat pada slide. Hal yang serupa, asam karboksilat dapat dikonversi menjadi keton dengan menggunakan reaksi organolitium. Kelima, tidak seperti reaksi Grignard, senyawa organolitium bereaksi dengan ikatan rangkap 2 oleofenik. Oleofin sederhana seperti etilen hanya bereaksi pada tekanan tinggi, yaitu sekitar 100-500 atm. Dan menghasilkan campuran senyawa-senyawa olefin rantai panjang yang berbeda-beda. Tetapi, olefin terkonjugasi bereaksi pada tekanan atmosfer. Reaksinya teman-teman sekalian dapat lihat lagi pada slide. Jika hasil adisi yang pertama mengandung litium yang terikat pada atom karbon yang terlindungi, reaksi berhenti pada tahap ini. Oke, sekian bagian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Ibrahim. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dan saya akan memaparkan tentang senyawa organotembaga. Senyawa-senyawa karbonil alfa beta tak jenuh dapat bereaksi dengan reaksi Grignard melalui adisi 1,2 dan adisi 1,4. Sedangkan reaksinya dengan reaksi organolitium melalui adisi 1,2 dan diinginkan terjadi hanya adisi 1,4. Pilihan reaksi yang akan digunakan mengarah kepada senyawa organotembaga. Ada dua jenis reaksi organotembaga, yaitu senyawa organotembaga R berkaitan dengan Cu dan litium organotembaga Regen-Gilman yang cara pembuatannya seperti berikut. 2R atau 2 alkil berkaitan dengan litium ditambah dipereaksikan dengan tembaga iodium menghasilkan R2 tembaga litium ditambahkan litium iodium. Senyawa organotembaga bereaksi juga dengan alkil halida sebagai contoh. Litium diinbutil kuprat direaksikan dengan 1 bromodekana menghasilkan
tetradekana 80%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ja'far, saya dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi tentang senyawa organokadmium. Alkil dan aril kadmium dapat diperoleh melalui reaksi pertukaran logam-logam menggunakan reaksi Grignard atau senyawa organolitium. Contoh senyawa yang pertama yaitu 2RmGx tambah CdCl2 menghasilkan R2CD ditambah 2MgxCl. Kemudian senyawa kedua 2RLi ditambah CdCl2 menghasilkan R2CD tambah 2LiCl. Senyawa organokadmium jauh lebih kurang reaktif daripada bereaksi Grignard dan senyawa organolitium. Meskipun bereaksi dengan klorida asam, senyawa ini tidak bereaksi dengan keton atau ester. Contohnya, 2R-aksen COCl ditambah R2CD menghasilkan 2R-aksen COR ditambah CdCl2. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahman Yunus. Saya akan melanjutkan materi tentang senyawa organoseng. Senyawa di alkil seng diperoleh dari alkil iodida dan pasangan seng tembaga. Dengan reaksi 2Ri tambah 2Zn menghasilkan R2Zn tambah Zn di 2. Senyawa ini kurang reaktif daripada reaksi Grignard dan mirip dengan senyawa organokadmium. Cepat bereaksi dengan klorida asam, tapi sangat lambat reaksinya dengan keton. Akan tetapi lebih sulit ditangani daripada reaksi organokadmium karena terbakar dengan spontan di udara. Salah satu reaksi yang melibatkan alkil seng dan dipandang penting dalam segi sintesis adalah reaksi Reformatsky. Di dalam reaksi ini, suatu aldehida atau keton diolah dengan logam seng dan alfa bromoester menghasilkan spesies yang setelah dihidrolisis akan menghasilkan beta hidroksi ester. Reaksi ini biasanya dijalankan dalam pelarut eter seperti halnya sintesis Grignard. Akan tetapi di dalam prakteknya berbeda karena dalam reaksi Reformatsky semua reaktan dicampur dalam satu wadah, sedangkan di dalam reaksi Grignard senyawa magnesium dibuat terdahulu sebelum memasukkan senyawa karbonilnya. Mekanisme kedua reaksi tersebut pada dasarnya adalah sama. Senyawa organoseng mula-mula terbentuk dan bereaksi pada karbonil dengan cara yang sama dengan reaksi Grignard. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.